Karaitib menyesatkan orang dengan ajaran keliru. Rambam melawan mereka. Berkata, Rambam menyuruh memakai tefillin. Ada, tak perlu. Apa maksudnya? Itu tertulis dalam Torah. Tidak, Anda salah paham. Inti tefillin adalah Tuhan ingin Anda memikirkannya, merenungkan kebesarannya, dan mengingat ajarannya sehari-hari. Karena tercerahkan dan sadar akan makna tefillin, kita tidak memerlukannya untuk memikirkan Tuhan. Namun Gemara menyatakan bahwa Yahudi tanpa tefillin tidak memiliki bagian di dunia yang akan datang. Pemikiran ini menimbulkan dilema bagi yang merasa telah melampaui kebutuhan ritual fisik, namun tetap menghargai tradisi leluhur. Merusak hubungan antara seseorang dengan penciptanya. Jadi Anda terlihat, Rabotai, ketika Tuhan memberikan Anda kesulitan di dunia ini, selain dari perhitungan-perhitungan yang dia miliki, yang berada di luar jangkauan pengetahuan manusia, reinkarnasi, ukuran demi ukuran, dan sebagainya. Dalam segala ukuran dan reinkarnasi, apapun hasil yang Hashem pilih adalah yang terbaik untuk Anda berdasarkan tindakan Anda. Alih-alih mempertanyakan Hashem, berterima kasihlah atas kesulitan yang Dia berikan karena Anda membutuhkannya. Apapun yang Hashem tetapkan dalam hidup Anda adalah pilihan terbaik dari semua pilihan yang tersedia, sesuai dengan tindakan Anda sendiri. Dalam hidupmu, itu pilihan terbaik berdasarkan tindakanmu. Alih-alih mempertanyakan Tuhan, ucapkan tulus, terima kasih Tuhan dan rayakan kesulitannya. Kamu membutuhkan tantangan untuk bertumbuh. Ingat, setiap cobaan adalah kesempatan belajar dan memperkuat iman. Jadikan rintangan sebagai batu loncatan menuju kedewasaan spiritual. Jika Anda tidak memerlukan ujian dan kesulitan, keadaan Anda akan seperti Yitzchak. Abraham dan Yitzchak mengalami ujian sama, namun hasilnya berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Bagi Yitzchak, Hashem ingin dia melihat providensi ilahi dan manfaatnya. Setiap orang punya perjalanan spiritual unik, dan Hashem memberi ujian sesuai kebutuhan jiwa masing-masing. Dia bertahan saat orang lain kelaparan di Eretz Yisrael, sementara Abraham menghadapi kesulitan berat dalam perjalanan ke Mitzrayim, termasuk penculikan istri dan kemiskinan yang mendera, semua untuk menghilangkan emunah yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan dengan jelas perbedaan ujian yang diberikan Tuhan sesuai dengan kebutuhan spiritual masing-masing orang dalam perjalanan hidup mereka, yang didasarkan pada bukti, penyelidikan, dan filsafat. Hashem menginginkan Abraham memiliki emunah lengkap dan tanpa syarat kepadanya tanpa rasionalisasi. Ini ujian iman yang berat. Berkat keberhasilannya melewati ujian-ujian dengan ketaatan penuh, Abraham menjadi Abraham Avinu, leluhur yang dihormati seluruh Am Yisrael. Kita ujian gemilang tersenirsi dasar berterima kasih pada Hashem saat itu terjadi. Gemara mengatakan baik itu manfaat besar, berkah melimpah, itu terlihat seperti kutukan berat, seperti kehilangan, semuanya bagian dari rencananya. Bersyukur pada Hashem membantu kita tersenyum saat ujian. Berpikir positif tak cukup. Kita butuh keyakinan kuat padanya. Iman teguh membantu melewati tantangan dan tetap bersyukur. Cobaan menumbuhkan hubungan dengan Hashem dan memperkuat karakter. Perjalanan spiritual ini membutuhkan komitmen dan ketabahan menghadapi rintangan. Banyak orang berpikir positif tapi kadang kehilangan uang atau tidak sesuai rencana. Namun jika Anda percaya segala yang Tuhan beri itu baik, maka apapun yang terjadi pasti baik. Jalan yang Dia tetapkan adalah pilihan terbaik untuk Anda, meskipun mungkin sulit dipahami saat ini.
Inilah yang membuktikan kebaikannya dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Kristi harusnya menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa, bukan mengikuti praktik sesat mereka. Setiap Yahudi harus ingat identitasnya. Kita tidak merayakan hari raya non-Yahudi meski tampak tidak berbahaya. Ini adalah zilzul, tidak menghormati Torah, dan dapat mengarah pada Chilul Hashem, penodaan nama Tuhan. Teguh pada Torah suci dan hari raya kita, inilah jalan Yahudi sejati.